Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rofiatul Anafia dari Kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai komunikasi. Pengertian komunikasi mengandung makna bersama-sama. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Para ahli telah mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka. Menurut Ross, mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyotir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu penggemar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator. Sedangkan menurut Bernard, komunikasi merupakan transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi. Komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada penerima. Di dalamnya tercakup 3 bagian penting dari komunikasi yang efektif, yakni sang pengirim, sang penerima, dan keberhasilan pengiriman makna. Dan selanjutnya terdapat unsur-unsur dan proses dalam komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian peran. Oleh karena itu, terdapat beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan yang kedua, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari orang lain. Dan ketiga, pesan adalah sesuatu yang disampaikan dapat berupa informasi, perasaan, instruksi, dan lain-lain. Yang keempat, media. Media adalah bentuk atau cara pesan itu disampaikan. Media dapat berupa lisan, tertulis, film, dan bentuk lainnya. Dan yang kelima, efek. Perubahan yang terjadi pada komunikasikan sesuai dengan harapan komunikator. Dan selanjutnya terdapat bentuk komunikasi. Secara garis besar, bentuk komunikasi dibagi ke dalam 2 bentuk besar, yaitu komunikasi variabel dan komunikasi nonverbal. Meskipun kedua bentuk komunikasi ini berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaannya keduanya saling melengkapi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam setiap komunikasi verbal akan selalu didukung oleh komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berlaku umum atau yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang dalam proses komunikasi. Simbol-simbol yang digunakan oleh orang dalam komunikasi itu dapat berupa suara, tulisan, atau dalam bentuk gambar-gambar. Dan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan sejumlah kumpulan dari syarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain.